Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Video saya kali ini akan membahas tentang materi normalisasi. Nah, apa itu normalisasi? Nah, normalisasi itu merupakan suatu teknik atau pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik. Jadi ketika kita akan membangun satu database melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi, sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Jadi ketika kita akan membuat satu database, kita akan mengumpulkan semua field yang ada. Kemudian kita bentuk satu tabel, tapi kita pilih dulu. Tujuannya adalah tidak terjadi field yang tidak saling berrelasi. Jadi memungkinkan dan memastikan bahwa setiap tabel dengan tabel yang lain itu ada hubungannya atau ada relasinya, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses data. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi redundansi atau pengulangan data, kemudian memudahkan dalam identifikasi entitas, mencegah terjadinya anomali. Anomali itu ada update anomali, delete anomali, insert anomali. Jadi ketika kita memasukkan data, maka struktur tabel itu akan rusak. Di dalam normalisasi ada bentuk normal 1, bentuk normal 2, 3, dan BCNF. Based on KN Functional Dependency. Memungkinkan juga ketika kita melakukan normalisasi, ketika belum normal, masih ada ketergantungan, belum ada ketergantungan fungsional field, maka bisa dilakukan sampai 4 dan 5 NF. Kita masuk ke dalam normal pertama. Satu relasi disebut memenuhi bentuk normal pertama atau 1 NF jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam satu baris. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah ketika kita membuat normal pertama, pastikan bahwa nilainya adalah tunggal dan tidak ada data yang kosong di setiap barisnya. Bentuk 1 NF tidak boleh mengandung grup atribut yang berulang. Tujuannya adalah semantik tabel menjadi tabel eksplisit. Kemudian semua operator aljabar relasional dapat diaplikasikan ke dalam bentuk tabel. Contohnya adalah seperti ini. Di sini ada tabel sales. Di dalamnya ada ID sales, nama sales, dan telepon. ID sales untuk ADN 006 atas nama Yeni SE ada data ganda, yaitu mempunyai 2 nomor telepon. Begitupun juga dengan Meme. Meme mempunyai 2 nomor telepon. Tabel ini tabel tidak normal. Kita akan ubah menjadi tabel normal. Menjadi tabel yang ada di bawahnya, ID sales ADN 006, nama sales Yeni, nomor teleponnya adalah yang pertama, 3517261. Kemudian dituliskan kembali untuk ADN 006 Yeni, nomor teleponnya adalah nomor telepon yang kedua, 3520165.
Kemudian untuk meme, karena dia mempunyai 2 nomor telepon, juga ditulis menjadi 2. Karena Tina mempunyai nomor telepon 1, maka hanya ditulis 1. Jelas di sini bahwa untuk data yang mempunyai double nomor telepon ditulis 2 kali. Terus ya, jadi tabel yang ada di bawah itu sudah memenuhi bentuk normal pertama. Contoh lagi, ada tabel buku. Ada ISBN, tahun terbit, ID pengarang, nama pengarang, ID pengarang, dan nama pengarang. Terjadi pengulangan, maka tabel buku itu adalah disebut tabel abnormal. Kita rubah menjadi tabel normal 1. Nah, berarti untuk ISBN yang record pertama ini kita tulis 2 kali karena nama pengarang ada 2. 222. Yang pertama adalah nama pengarangnya Aris M. Yang kedua adalah Kosim P. Untuk data yang kedua, karena hanya memiliki 1 buah data saja, kita tulis 1 sesuai dengan ISBN-nya. Data 3 mempunyai 2 pengarang, berarti kita tulis 2 baris ya, dengan nama pengarang yang berbeda. Kemudian untuk data yang keempat juga mempunyai 2 pengarang, data kelima mempunyai 1 pengarang. Tabel di bawah ini berarti sudah termasuk dalam tabel normal pertama. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk normal kedua, atau kita sebut 2NF. Satu relasi disebut memenuhi bentuk normal kedua jika dan hanya jika dia harus memenuhi bentuk normal pertama. Yang kedua, setiap atribut bukan kunci utama tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci dan bukan hanya sebagai sebagian atribut kunci. Jadi syaratnya yang pertama memenuhi normal pertama, yang kedua setiap atribut bukan kunci utama harus bergantung secara fungsional terhadap atribut atribut kunci dan bukan hanya sebagai atribut kunci. Untuk norma bentuk kedua, maka tabel 1NF didekomposisi menjadi beberapa tabel yang masing-masing memenuhi 2NF. Update anomali. Contoh, ketika diketahui tabel R, A, B, C, D, E. Nah, A, B ini merupakan kunci utama. Dengan fungsi yang dependensi atau mempunyai ketergantungan pada atau C, D, E bergantung pada field AB. Maka tabel R ini memenuhi 2NF. Ya, sebab apa? A dan B itu fungsional dependensi dengan C, D, E. Ya, di mana kuncinya adalah A dan B. Maka A dan B itu berrelasi dengan fungsional dependensi dengan C. Kemudian A, B itu fungsional dependensi dengan D. A dan B fungsional dependensi pada C. Ya, berarti atribut bukan kunci harus bergantung semua kepada atribut kunci. Itu syarat dari bentuk normal kedua. Ya. Bagaimana bila R itu adalah AB
fungsional dependensi CDE, tetapi dengan fungsional dependensi AB, ya, itu fungsional dependensi dengan CD, dan B itu hanya dengan E. Apakah ini memenuhi 2NF? Jelas R itu bukan 2NF. Karena apa? Hanya atribut B saja dan bukan terhadap A dan B. E ini itu mempunyai ketergantungan hanya pada B, tidak pada A dan B. Ya. Nah, berarti untuk mengubah menjadi 2NF menjadi tabel R1 itu menjadi A, B, fungsional dependensi atau mempunyai ketergantungan dengan C dan D, kemudian R2 adalah B fungsional dependensi atau mempunyai hubungan dengan E. Berarti B ini pasti di sini B ada B berrelasi dengan C dan D. Ini disambungkan B, E berrelasi dengan D. Jadi atribut yang bukan kunci harus difungsikan atau diketergantungkan pada atribut kunci. Contoh, di sini ada tabel NIM modul, dia sebagai kunci utama, kemudian ada biaya dan grade. Anda perhatikan, apakah ini sudah memenuhi bentuk norma pertama? Ya, sudah, karena tidak ada duplikasi data dan tidak ada data yang kosong di setiap barisnya. Nah, apakah ini sudah masuk pada bentuk norma kedua? Jawabannya adalah belum. Sebab dalam tabel ini, biaya ini tidak bergantung penuh pada atribut kunci. Biaya tidak bergantung penuh pada atribut kunci. Ketika kita lihat datanya, FB-net di sini adalah 250.000, prolog itu sama dengan 100.000, DLP 150, VB-net adalah 250. Berikut juga dengan NIM dan field biaya. Bagaimana bentuk normal keduanya? Karena NIM dan modul ini merupakan satu kunci, dan kemudian field biaya itu merupakan atribut parsial, NIM dan modul NIM ini dan modul akan bergantung, grade akan bergantung pada NIM atau modul. Biaya akan bergantung pada modul. Jadi ketika diaplikasikan ke dalam bentuk tabel menjadi seperti ini. Anda lihat datanya. Untuk modul kita pisah, ini atribut. Kita pilih dulu atribut bukan kuncinya adalah biaya dan grade. NIM, modul, dan grade. Terus kemudian modul, biaya kita gantungkan pada modul. Ketika kita lihat datanya, VB-net apakah semuanya sama? 250.000? Iya. Prolog apakah sama? Iya. 100.000. DLP 6 adalah 150.000. Ya, jadi ketika saya mau melihat modul net, maka di tabel ini biayanya adalah pasti 250.000. Ketika ini nanti saya akan menambahkan data, tidak akan rusak karena ketika ada modul baru lagi, saya tambahkan di sini misalkan basis data harganya adalah 400.000. Ketika nanti diisi
di dalam tabel yang satu, nah, maka tinggal menambahkan di sini, misalkan NIM-nya adalah belakangnya 0, 40, ya. Kemudian modulnya adalah del P. Nilainya berapa? Tinggal del P, biayanya berapa? Bisa dipahami ya teman-teman? Itu untuk normal kedua. Bentuk normal yang ketiga, suatu relasi disebut bentuk normal ketiga jika dan hanya jika satu, dia memenuhi 2 NF. Dan setiap atribut bukan kunci tidak bergantung secara fungsional terhadap atribut bukan kunci yang lainnya. Jadi atribut bukan kunci tidak boleh bergantung dengan atribut bukan kunci. Jika satu relasi disebut memenuhi ini sudah. Satu relasi disebut memenuhi bentuk normal ketiga jika dan hanya jika setiap fungsional dependensi non-trivial, misalnya di sini X sama X bergantung pada A, di mana X dan A itu merupakan atribut. Memenuhi kondisi jika X adalah super K dan A merupakan anggota atau kandidat K. Jika satu relasi sudah memenuhi 2 NF tetapi tidak memenuhi 3 NF, maka untuk normalisasi kita harus membuat menjadi 3 NF. Tujuannya adalah semantik tabel 3 NF menjadi satu eksplisit jika satu relasi memenuhi 2 NF dan hanya memiliki tepat satu atribut yang bukan kunci utama, maka relasi tersebut memenuhi 3 NF. Ini contohnya ya, hampir sama dengan yang tadi logika 2 NF. Ada tabel R, A, B, fungsional dependensi C, D, E, di mana A, B itu adalah primary G. Ya. AB fungsional dependensi pada C, D, E, dan C itu dengan D, E. Maka R ini bukan 3 NF, karena atribut D dan E itu bukan yang merupakan atribut bukan kunci, bergantung fungsional kepada C. Ya, saya ulangi. Ketiga ini, C, D, E atribut bukan kunci. Di mana C, D, E bergantung fungsional pada A, B, dan D dan E itu bergantung pada atribut C. Ketiganya ini bukan merupakan atribut kunci. Maka ketika harus dibuat menjadi bentuk normal ketiga menjadi A, B, itu fungsional bertendensi dengan C, untuk R2, C ini akan menjadi kunci. Fungsional dependensi terhadap D dan E. Kalau digambarkan menjadi seperti ini. Contoh. Diketahui struktur informasi dari satu dokumen supplier di mana ada S, ya, untuk kode S, kemudian status, city, P, dan Q. Ya. S itu status, S city, P, dan quantity. Apakah ini sudah memenuhi bentuk normal pertama? Belum, ya, karena ada setiap barisnya masih ada data yang kosong. Ya, berarti kita harus merubah dulu menjadi bentuk normal pertama. Posisi di sini yang menjadi kunci adalah S dan P. Ya. Ketika kita masuk ke dalam bentuk normal pertama akan menjadi seperti ini. Sudah tidak ada baris yang kosong data. Ketika posisinya bentuk normal pertama,
Apakah sudah memenuhi bentuk normal kedua? Belum. Karena masih adanya satu redudensi. Kemudian ada anomali di mana ketika ada S, status, density, S bergantung pada status density. Tapi kita tidak bisa menambahkan data, misalkan di sini S5, kemudian 30, Jakarta, tanpa diikuti P dan Q. Gitu ya. Jadi ketika kita akan menambah data, maka akan terjadi anomali. Datanya akan rusak karena P dan Q-nya tidak terisi. Kemudian, menghapus satu baris data juga akan merusak keutuhan dari informasi. Ya, misalkan di sini saya akan menghapus S3, kemudian statusnya adalah 10, City Paris, PP2, kuantitinya adalah 200. Ketika ini saya hapus, maka yang berhubungan dengan City Paris datanya akan rusak. Nah, oleh karenanya, kita harus membuat menjadi 2NF. Pastikan dulu ya, syarat dari 2NF adalah 1, dia memenuhi normal 1, dan atribut bukan kunci harus bergantung pada atribut kunci. Kita aplikasikan akan menjadi seperti ini. Ketika kita lihat datanya, S, kemudian status density kita gantungkan kepada S. Jadi ada dua buah data, yaitu S status city dan SP quantity. Atribut berarti atribut yang bukan kunci, ya, status city kita gantungkan pada S, kemudian quantity kita gantungkan pada P. Nah, karena dua tabel ini terpisah, berarti tidak ada relasi, ya, maka S itu akan masuk ke dalam tabel, ya, atau bergantung pada P dan Q. Jadinya seperti ini. Nah, di sini masih ada anomali karena city bergantung pada status. Ya. Maka kita tidak bisa mengentry data city baru sebelum status punya nilai. Ya, saya ulangi, kita tidak bisa menambahkan data city sebelum status itu mempunyai nilai. Nah, berarti kita lihat datanya, 20 itu adalah London, 10 itu adalah Paris. Dalam arti untuk normal ketiga tadi, atribut bukan kunci tidak boleh bergantung pada atribut bukan kunci. Nah, ini kita bisa pisahkan ke dalam tabel tersendiri menjadi seperti ini. S bergantung pada city, city bergantung fungsional data S, ya. Kemudian city akan menjadi primary key, yang nanti akan bersama dengan atribut status. Jadi ketika nanti saya menambahkan satu city, misalkan di sini adalah Indonesia, statusnya adalah 50, maka ya, Indonesia di sini sudah ada pada atau sudah mempunyai kode S. Ya. Misalkan S5, Indonesia. Nah, Indonesia mempunyai statusnya berapa? Nah, untuk yang tabel ini tinggal mengikuti. Jadi untuk bentuk normal ketiganya ada 3 buah tabel. Sekian untuk materi normalisasi. Jangan lupa subscribe and share
untuk mengetahui update materi terbaru basis data. Saya tutup. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.